Hello, my name is Nadifa Takia. Hello, my name is Rema Vina Pionika. Hello, my name is Lailia Hikmatun Nisa. Hello, my name is Adiba Prahersini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Prahersini, NIM 1910310033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemerolehan bahasa anak. Ada perbedaan antara yang disebut pembelajaran dengan pemerolehan bahasa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Stephen Carson. Pembelajaran bahasa adalah usaha sadar untuk secara formal dan eksplisit menguasai bahasa yang dipelajari, sedangkan pemerolehan bahasa dengan kata lain, untuk memperoleh bahasa adalah proses bagaimana seseorang dapat berbahasa atau proses anak-anak pada umumnya memperoleh bahasa pertamanya. Selanjutnya adalah teori pemerolehan bahasa. Yang pertama, teori nativisme. Teori nativisme dikemukakan oleh Chomsky menyatakan bahwa bahasa kompleks dan rumit tidak dapat dipelajari dalam waktu yang sangat singkat melalui peniruan atau imitation. Yang kedua, teori kognitivisme. Dalam arti luas, cognition atau kognisi ialah pemerolehan penataan, penguasaan pengetahuan. Pandangan teori belajar ini dikembangkan oleh David Ausubel bahwa belajar sebagai proses penuh makna atau meaningful learning. Dan yang ketiga adalah teori behaviorisme. Kaum behaviorisme menganggap bahwa anak itu sebagai penerima pasif dari tekanan lingkungan, bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diprediksi. Yang keempat, teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasanya. Selanjutnya, tentang pemerolehan bahasa asing. Stephen Carson dan Nur Hadi mengemukakan bahwa ada dua macam untuk memperoleh bahasa asing, yaitu 1. Melalui pemerolehan. Pemerolehan dapat terjadi bila bahasa asing dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kedua, melalui belajar atau pembelajaran. Pembelajaran adalah proses mempelajari bahasa secara sadar untuk memperoleh pengetahuan formal tentang bahasa yang dipelajarinya. Tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Tahapan perkembangan bahasa pada anak secara umum, manusia berinteraksi satu dengan yang lain melalui komunikasi dalam bentuk bahasa. Komunikasi tersebut terjadi baik secara verbal maupun nonverbal, yaitu dengan tulisan, bacaan, dan tanda atau simbol. Manusia berkomunikasi lewat bahasa memerlukan proses yang berkembang dalam tahap-tahap usianya. Tahapan-tahapan umum perkembangan kemampuan berbahasa seorang anak. Yang pertama, reflexive vocalization, yaitu pada usia 0-3 minggu, bayi akan mengeluarkan suara tangisan yang masih berupa refleks. Yang kedua, bablina, yaitu pada usia lebih dari 3 minggu, ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, ia akan mengeluarkan suara tangisan. Yang ketiga, lalina. Pada usia 3 minggu sampai 2 bulan, mulai terdengar suara-suara, namun belum jelas. Bayi mulai dapat mendengar pada usia 2-6 bulan, sehingga ia mulai dapat mengucapkan kata dengan suku kata yang diulang-ulang. Yang keempat, ekolalia.
Di tahap ini, yaitu saat bayi menginjak usia 10 bulan, ia mulai meniru suara-suara yang didengar dari lingkungannya. Yang kelima, true speech. Bayi mulai dapat berbicara dengan benar. Saat itu usianya sekitar 18 bulan atau bisa disebut batita. Namun, pengucapannya belum sempurna seperti orang dewasa. Selanjutnya, menurut Dworecki, pada tahun 1990, beliau mengatakan bahwa dalam kehidupan manusia mengalami perkembangan bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, sejak lahir sampai sekitar usia 2 bulan, yaitu masa fonasi. Selama ini, bayi sering membuat apa yang disebut bunyi-bunyi yang menyenangkan. Ini adalah bunyi-bunyi quasi-vowel. Disebut quasi karena tidak sepenuh dan sekaya suara vokal yang dibuat berikutnya. Usia 2 dan 4 bulan, bayi biasanya berada pada going stage, yaitu bayi mengucapkan kata sejenis dengan kombinasi kuasi vokal dengan keras sebagai tanda awal konsonan. Antara 4 dan 7 bulan, anak memproduksi beberapa kata baru, disebut masa expansion stage. Kemudian tahap 2. Setelah anak belajar mengeluarkan suara dalam bentuk tangis, anak mulai mengoceh atau disebut babbling stage. Bunyi yang muncul pada masa ini yakni antara 7 sampai 10 bulan, berupa bunyi yang dapat dipisahkan antara vokal dan konsonannya. Namun, belum ada bunyi yang membedakan makna. Antara usia 7 dan 10 bulan tersebut, ocehan bayi semakin meningkat karena dia mulai menghasilkan suku kata dan menirukan. Kemudian tahap yang ketiga, bayi setelah melalui masa kanonikal secara meningkat, bayi Kemudian tahap yang ketiga, bayi setelah melalui masa kanonikal secara meningkat, bayi mempersempit penggunaan fonem mereka, terutama pada fonem yang akan mereka gunakan dalam bahasa yang mereka pelajari. Ini disebut dengan tahap kontraksi atau contraction stage, dan umumnya terjadi antara usia 10 dan 14 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadifa Takia. Saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh pendidik dalam pendidikan, karena perkembangan bahasa tersebut dapat menentukan keberlangsungan proses pendidikan anak yang berkelanjutan, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Bahkan menurut Delahunty and Curvey, seorang peneliti dalam bidang bahasa, menyatakan bahwa bahasa menjadi hal yang sangat penting dan sentral dalam pendidikan. Bahasa menjadi isi dalam komunikasi pendidikan antara peserta didik dan pendidikannya. 1. Perkembangan pengetahuan fonetik. Perolehan pengetahuan fonetik pada bahasa lisan bisa dilihat dari bagaimana mereka bisa menikmati bahkan membedakan perbedaan bunyi atau pola bunyi dari sebuah nyanyian, puisi, atau permainan yang menyenangkan. Yang kedua, pemerolehan pengetahuan sintaksis. Salah satu contoh nyata yaitu perkembangan pengetahuan bahasa secara lisan sintaksis pada anak adalah
ketika mereka merespon atau menceritakan kembali suatu cerita atau dongeng yang mereka dengar. Yang ketiga, perkembangan pengetahuan morfemik. Morfologi adalah studi perkembangan pembentukan kata, termasuk cara-cara terbentuknya kata-kata bervariasi tergantung pada bagaimana mereka menggunakan dalam kalimat. Dalam hal ini, perkembangan pengetahuan morfemik merujuk pada pengetahuan struktur kata. Yang keempat, perkembangan pengetahuan pragmatik. Kemampuan pengetahuan pragmatik meliputi pengetahuan atau kesadaran dalam keseluruhan maksud komunikasi dan bagaimana bahasa digunakan untuk memperoleh maksud tersebut. Pengetahuan pragmatif mencakup maksud pembicaraan, bentuk ujaran tertentu, dan antisipasi terhadap ujaran yang mungkin diutarakan oleh pendengar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan bahasa anak. Fase perkembangan bahasa anak menurut M. Carl Likens membagi fase-fase perkembangan bahasa anak dalam 4 periode. Periode yang pertama yaitu periode prelingual. Pada periode ini anak berusia 0 sampai 1 tahun. Perkembangan menghasilkan bunyi-bunyi mulai minggu-minggu kelahirannya melalui tahap-tahap bunyi respons, berdekut, berleter ulang, dan vokabel. Nah, yang kedua yaitu periode lingual dini. Pada periode ini anak berusia 1 sampai 2,5 tahun. Pada periode ini anak mulai mengucapkan perkataannya meskipun belum bisa lengkap. Nah, pada periode ini dibagi menjadi 3 periode. Periode 1 kata, periode 2 kata, dan kalimat lebih dari 2 kata. Nah, yang ketiga yaitu periode menjelang sekolah. Periode menjelang sekolah ini anak berusia 5 tahun lebih. Menjelang anak masuk sekolah dasar yaitu pada waktu mereka berusia antara 5 sampai 6 tahun. Yang keempat yaitu periode diferensiasi. Nah, pada periode ini anak berusia 2,5 sampai 5 tahun. Pada periode ini, keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat. Kemudian, tipe perkembangan bahasa anak. Egocentric speech yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri atau monolog. Fungsinya yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak, pada umumnya dilakukan oleh anak berusia 2-3 tahun. Kemudian socialized speech terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dengan temannya atau lingkungannya. Dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama yaitu adapted information, terjadi saling tukar adanya tujuan bersama yang dicari. Yang kedua yaitu criticism, menyangkut penilaian anak terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga, command atau perintah, request atau permintaan, dan threat atau ancaman. Yang keempat yaitu question atau pertanyaan. Yang terakhir yaitu answer atau jawaban. Fungsi dari socialized speech ini adalah untuk mengembangkan kemampuan penyesuaian sosial atau social adjustment. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada moderator.